Waalaikumsalam warahmatullahi Sugeng wabarakatuh. sayanipun Pak Zuli, Pak Edi, Bu Zakiah, Mas Diono, dan Pak Dokter Slamet. Alhamdulillah kita pada kegiatan hari ini, meskipun ya tidak tepat waktunya, kita sudah siaga, beberapa teman telah bergabung, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk semua itu, marilah kita berterima kasih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca umul kitab. Syaulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina nabiyyi wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita dengan perasaan untuk selalu mendekat kepada Allah, minta ampun, apalagi pada bulan-bulan Rajab ini adalah Syahrullah. Marilah kita tingkatkan zikir kita di bulan ini dengan puasa dan dengan amalia-amalia sunnah lainnya. Ya, seperti dalam undangan yang kami sebarkan, kali ini virtual kita ini akan menjemput sebuah pembahasan menjadi orang luar biasa, yaitu dengan sadar Allah dan yakin itu adalah kita semua akan sampai. Ya, hari ini akan saya, untuk pembukaan ini, saya terima kasih kepada Pak Zulianto yang sudah bersedia akan membawakan materi itu. Dan untuk paparan pembukaan, marilah kita bacakan sebuah janji Allah dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Fusilat, yaitu pada ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu sirru bil jannatil ladzii kuntum tu'adun. Itu adalah ayat yang sangat agung sekali yang menghantarkan kita betapa kita kalau sudah yakin beriman kepada Allah dan bersiteguh dengan iman itu, maka Allah akan membukakan rahmatnya sebagai hambanya yang terkasih. Maka Allah menurunkan malaikat kepada diri kita untuk menjaga dan mendoakan dan selalu memberi kabar berita gembira bahwa tempat kita akan kembali. Mudah-mudahan dengan kita selalu berzikir, zikir nafas ini, dengan selalu sadar akan Allah, jalan yang paling indah untuk kita lalui kembali kepadanya. Bagaimana mulianya orang yang selalu dijaga oleh malaikat, didoakan oleh malaikat dan berjanji akan mengedengungkan janji-janji Allah akan surga kenikmatan yang dijanjikan kepada kita. Nanti dalam
ayat-ayat selanjutnya Allah sangat luas sekali rahmatnya tentang kepada mereka yang selalu sumastaqimu, selalu konsisten, selalu sungguh-sungguh berseteguh akan Allah, pertolongan Allah dekat dan pertolongan Allah sangat dekat, dan kita akan menjadi orang yang luar biasa karena kita adalah Hizbullah, hamba-hamba Allah yang penuh dengan kesadaran. Kunu Rabbaniyun, di tempat orang lain Allah juga menebarkan janji, wahai orang-orang yang telah sadar karena belajar di dalam Al-Quran dan selalu mendas Al-Quran, maka janji Allah, surga adalah tempat yang terakhir bagi kita. Untuk ini Pak Sugianto akan membawakan materi ini melalui pendekatan beliau, bagaimana untuk wedaran-wedaran beliau, marilah kita dengarkan dan mudah-mudahan kita akan bisa paham, dan untuk itu nanti kita perhatikan bisa kita lanjutkan dengan diskusi untuk meraih pemahaman yang lebih dalam lagi. Monggo Pak Sugianto, terima kasih saderengipun. Maaf Pak Yuli, gambarnya nggih ampun. Kados pundi? Saya, monggo. Halo Pak Juli, monggo. Nggih. Untuk yang lain bisa dimatikan supaya penerimaan kita jelas. Dimut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Amin. Saudaraku semuanya dikenapa yang berbahagia, juga saudaraku yang mengikuti Zoom Meet dimanapun Anda berada, yang saya banggakan. Alhamdulillah pada saat ini kita oleh Allah selalu diberi anugerah, yakni anugerah yang tiada tara, yang tak ternilai harganya apabila dibanding dengan alam semesta, yakni nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Itu yang paling besar, paling bahagia, tiada taranya. Memang nikmat iman. Berkelanjutan juga nikmat iman, dilanjutkan Islam, dilanjutkan dengan ihsan. Namun keduanya itu bertumbuh pada yang namanya iman. Iman itu memang bahasa Arab, bukan bahasa kita. Iman kalau bahasa Jawa ya percaya, ringan ya. Bahasa Indonesia rasa percaya kepada Tuhan Dat Yang Maha Kuasa. Jadi benar dari filosofi awwaluddin ma'rifatullah. Sebelum kita beragama, kita makrifat dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, memang fenomena beragama itu berbeda pada zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman Nabi,
itu untuk membimbing sahabatnya, umatnya. Itu ketika dibimbing, itu ya pertama kali lek wong Jawa diduduni Tuhannya dulu. Setelah Tuhannya baru namanya. Nah, itu. Kalau orang Jawa ya dibimbing, diduduni date, lewis date, dikasih namanya. Zaman Nabi seperti itu. Sekarang beda zaman sekarang, para ustadz, ustadzah, maupun para kiai membimbing santrinya. Yang pertama dikasih tahu namanya, namun Tuhannya tidak dikasih tahu. Akhirnya seperti ini. Ya enggak apa-apa memang zamannya kok. Jadi kalau ditanya Tuhannya Allah, apa ini buktinya? Penjelasan ayat ini, kitab namun tidak dikasih tahu zatnya, tidak dikasih tahu Tuhannya, hanya namanya saja. Alhamdulillah kita dididik nafas tidak seperti itu. Kita juga diberitahu namanya, juga kita berusaha untuk menemui zatnya atau wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekarang memang seperti itu. Ya tidak apa-apa. Alhamdulillah kita berbimbingan dari Pak Pur seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Memang puncak tertinggi ibadah itu adalah kesadaran. Betul. Lah, kesadaran itu tidak muncul serta-merta tidak. Sebelum sadar kepada zat yang maha kuasa atau Allah, memang dulu imannya dulu. Iman di dalam diri kita. Kalau orang Jawa ya ning ati lah begitu. Iman kita harus dipupuk biar kokoh, biar kuat. Nah, setelah iman itu kokoh, baru beranjak ke yang lain. Ingat, iman itu bukan pengupayaan, tapi pemberian. Nah, kita sadari. Iman itu bukan pengupayaan, tapi pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang dikehendakinya. Kalau sudah iman sudah kokoh, ya sudah kokoh, sudah berakar, ya sudah kuat, baru dengan ATP-nya itu kita bisa berserah diri. Itu dari sholat. Lah, berserah diri itu dilandasi dengan ikhlas. Tanpa ikhlas tidak bisa. Nanti muncul setelah iman kokoh, muncul ikhlas dalam diri kita untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah, di situ kita serahkan kepada Allah. Gusti, sholat kula, ibadah saya, hidup matiku hanya untuk Allah, hanya kepunyaan Allah. Itu berserah diri dengan ikhlas. Lah karena otomatis kalau kita menyerahkan itu hidup mati kita, harus tahu yang diserahi, kan harus begitu. Harus begitu. Nah, setelah kita berserah diri dengan ikhlas, maklum baru dengan rasa iman itu lupa, muncul yang namanya sadar. Jadi semua itu proses, semuanya proses, tidak serta-merta tidak begitu, proses semuanya. Lah kalau kita sudah muncul yang namanya sadar, berasal dari iman ikhlas, itu kita muncul kesadaran bahwa kita hidup ini sadar sudah bersama Allah. Ringkesing. Jadi kesadaran itu ada muatannya. Kesadaran muatannya iman dan ikhlas menjadi sadar. Oh iya,
oh alah, oh iya, oh tiba, no itu loh. Nah, setelah kita sadar bersama Allah, itu saya pisah. Kalau iman dalam diri kita dengan ikhlas berserah diri, itu persiapan sewaktu-waktu kita dipanggil Allah, sudah siap menghadap Allah dengan sangune iman itu. Menghadap Tuhan itu sangune ya iman dan amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Itu sudah demi kita wis mantok pasti selamat. Terus apa kesadaran? Kesadaran itu, nah, kalau kita bisa dengan kesadaran, otomatis sudah sadar semua. Jasad ya sudah sadar, roh juga sadar, apalagi jiwanya. Jadi kesadaran dimulai dari jiwanya, dari dalam keluar. Jiwanya sadar, rohnya sadar, jasadnya sadar, termasuk nafas. Kalau kita oleh Allah dikasih sadar, berarti napas kita, napas masuk ya sudah sadar Allah, napas keluar juga sadar Allah, itu pasti. Tapi ya itu maaf, prosesnya ya harus telaten dan sabar. Nah, setelah kita sadar bersama Allah, masa gini, itu untuk hidup ke depan, sadar, kita napas ke atas, kita memandang ke depan, itu untuk mengaruhi kehidupan lebih lanjut. Kita menjalani amanah apapun, takdir apapun, itu sudah sadar bersama Allah. Kalau sudah itu ya tidak ada, gerutu ya tidak ada, gresulo tidak ada. Kita sadar bahwa hidup kita ini setiap hari diperjalankan oleh Allah. Hidup kita tidak sendirian, hidup kita sudah diperjalankan oleh Allah dengan penuh kesadaran. Nanti subhanallah asrobi ngabdihi, Allah memperjalankan hambanya. Lah, itu. Jadi kita seperti ini diperjalankan oleh Allah. Jadi sadar bersama Allah untuk hidup, untuk menghadapi hidup ke depan. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun syariatnya. Jadi kalau sudah sadar bersama Allah, setiap kita menerima amanah apapun, takdir apapun, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pasti itu. Pasti. Jadi kalau kita sadar sudah bersama Allah, melek bersama Allah, merem bersama Allah, ketika menjadi amanah apapun, baik amanah yang enak maupun tidak enak, pasti bisa merasakan kehadiran Tuhan Yang Maha Zat, Yang Maha Kuasa. Pasti itu. Nah, kalau kita sudah bersama Allah, hidup kita sadar, jiwa juga sadar, ruh juga sadar, jasad sudah sadar, kita sudah sadar bersama Allah. Untuk apa itu? Kalau kita sudah sadar bersama Allah, pertama untuk bergantung kepada Allah, juga untuk bersandar kepada Allah. Apapun harapan kita, apapun keinginan kita, apapun doa kita, gantungkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, gantungkan kepada Allah dengan penuh kesadaran, penuh keyakinan, pasti diijabahi. Tapi ingat, doa, keinginan, harapan harus lebih besar iman daripada panyuwunan.
Nah itu. Jadi kalau kita sudah bersama Allah, sadar bersama Allah, hidup kita pasti enak, tenang. Kita sadar hidup kita diperjalankan oleh Allah, sehingga hidup kita bisa bersandar. Apa yang kita minta, apa yang kita berdoa, harapan, gantungkan harapan kepada Allah dengan penuh keyakinan, penuh kesadaran. Sebaliknya, apabila oleh Allah kita diberi pelajaran yang tidak enak, konten duit apa gering biasa seperti itu, sandarkan pada Allah, makplek gitu, sandarkan yang yakin, makplek penuh kesadaran. Dengan itulah, dengan bersandar, kita sandarkan apa yang kita sandarkan penuh keyakinan, Allah pasti memberi jalan keluar. Pada intinya, kalau kita sudah sadar Allah, bersama Allah, melek bersama Allah, merem sama Allah, ketika kita punya harapan, digantungkan harapan, itu kita pasti mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan keluar. Sebaliknya, kalau kita diberi pelajaran yang tidak enak, kita sandarkan kepada Allah dengan penuh keimanan, disitulah akan mendapat petunjuk untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi di sini memang ibadah tertinggi adalah kesadaran bersama Allah, Zat yang Maha Kuasa, yang penuh dengan keimanan dan keikhlasan untuk berserah diri. Namun berserah diri bukan berarti itu nyerah, tidak. Kita berserah diri pada Allah untuk bangkit. Nah, berserah diri dilanjutkan untuk bangkit meraih kehidupan lebih lanjut, baik untuk kehidupan akhirat maupun dunia. Nah, sekarang pertanyaan, apakah Allah Zat Maha Kuasa itu hanya kesadaran? Kita melihat Zat yang Maha Kuasa Allah, apa cukup dengan sadar dan iman? Kita kembali pertama. Nabi Muhammad membimbing umatnya. Pertama, dikasih tahu Tuhannya, baru namanya. Kalau kita dibimbing kiai, diberitahu namanya, Tuhannya belum tahu. Ini sebuah proses lebih lanjut. Fa insya Allah, selama kita menjaga kesadaran kita, selalu dijaga oleh Allah, sadar bersama Allah, penuh keimanan, penuh keikhlasan, berserah diri yang benar, dipastikan kita nyatakan selamat dunia dan akhirat, pasti itu. Tanpa ada sadar bersama Allah, tidak bisa selamat. Padahal kalau dalam Al-Quran, untuk menuju Allah, itu yang pertama adalah dekat dulu. Itu min hablil warid, dekat dulu. Kalau sudah dekat, bersama, la taqaf wa la tahzan innallaha ma'ana, kita bersama dengan Allah. Kalau sudah bersama Allah, dilanjutkan jinawal insa ilalia, terus kita bisa menghamba gitu. Jadi pertama dekat, bersama, terus menghamba. Menghamba itulah kita untuk berserah diri. Dengan apa? Bisa syukur. Dikasih nikmat juga bersyukur. Dikasih tidak penak, ya tetap bersyukur, kita menghamba. Jadi kalau kita belum bisa menghamba, yakin belum bisa selamat. Jadi antara menghamba dengan sadar bersama Allah itu selalu beriringan. Jadi yang perlu dicatat, kita untuk menjalani amanah apapun yang kita terima, ada 3T, juga subhanallah, kita menerima, alhamdulillah, kita bersyukur, Allahu Akbar, yakin
yakin Allah mesti memberi pertolongan. Nah, berarti di situ antara permintaan dengan yakin hal lebih besar dengan yakinnya. Berarti benar, subhanallah, kita menerima perbuatan Allah yang kita terima dalam keseharian, apapun yang kita terima, alhamdulillah. Kita yakin dikasih tidak pena, Allah Akbar, Allah pasti memberi pertolongan. Tanpa ada kesadaran bersama Allah, ya sulit. Jadi kesadaran bersama Allah, kalau tidak dilandasi iman ikhlas, ya masih di jasad. Jadi antara iman, ikhlas, diublek jadi satu, untuk berserah diri langsung kita bisa sadar kita bersama, hidup kita bersama Allah, bisa merasakan kehadirannya. Itu pasti, pokoknya orang sudah bersama Allah pasti bisa merasakan kehadiran. Meskipun Allah tidak punya rasa, tapi saat kita menerima kenikmatan apa tidak nikmat, bisa merasakan kehadirannya. Nah, itulah yang dinamakan kita hidup bersama Allah, melek bersama Allah, merem bersama Allah, enak bersama Allah, tidak enak juga bersama Allah, semuanya nikmat. Jadi orang beriman itu tidak ada sakit dan semuanya nikmat. Kalau orang beriman kok merasa sakit, belum beriman. Kita sadar yang memberikan apapun dari Allah, memberikan sakit dari Allah, nikmat dari Allah. Masa dari Allah kita tidak mau? Nah, itu untuk ujian kita, pelajaran kita menuju ke depan, hidup ke depan, apa yang kita hadapi ke depan harus dihadapi dengan sadar bersama Allah. Kalau itu hidup pasti enak, di duit yo bangga guyu, ran di duit yo bangga guyu, gitu. Jadi yang terpenting memang sadar Allah loh ya, sadar bersama Allah hidup kita. Itu sampai mati loh Pak, itu sampai mati loh. Jadi ketika kita sadar Allah, ketika sakaratul maut Pak, oke, kita sadar Allah, imannya muncul, percayanya Allah itu loh Tuhanku, itu loh yang saya sembah, itu loh yang mencukupiku, itu loh yang menghidupi, itu loh yang memeliharaku. Waduh, maklum. Sinyalnya mungkin. Husnul khotimah. Mas Zain. Oke. Saya kira cukup sekian Mas Zain. Bisa disambung lagi. Pak Yuli hilang. Halo. Iya, rekan-rekan. Monggo. Rasanya mungkin penyampaian Pak Yuli sudah mengantarkan untuk diskusi. Saya ambil alih. Monggo. Monggo kami persilakan masukan dari rekan-rekan. Ini Mbak Zain juga nggak nampak ini. Monggo kami persilakan sebelum saya lemparkan kepada teman-teman untuk Pak Yuli. Terima kasih. Sinyal penjenengan ini yang mungkin kurang optimal sehingga hilang. Terima kasih masukan dari Pak Yuli dari pengalaman. Oke, berani muncul lagi. Saya muncul sambutan Pak Yuli. Nggih. Cekap nggih, sekedap saya lemparkan ke teman-teman nggih. Nggih, monggo. Nggih, matur nuwun. Ya, supaya tidak kosong tadi sempat hilang sebabnya. Baik, mungkin ada dari teman-teman yang memberi masukan setelah apa yang disampaikan oleh Pak Yuli. Monggo teman-teman. Nih, monggo jadi. Monggo, siapa lagi sing anu memberi masukan? Monggo. Kami persilakan, monggo Pak Adi. Jadi. Monggo Pak Slamet, monggo. Nggih. Anu saya tawarkan kepada teman-teman untuk memberi masukan respon. Nggih, monggo.
Ini selamat datang nih Pak Widodo. Nggih. Mungkin Mas Ahmad yang yang bisa respon? Ye. Halo. Ye, monggo kami persilakan untuk rekan-rekan. Baik, sebelum mungkin rekan-rekan mungkin sambil menyampaikan nanti. Kebetulan saya tadi pagi juga pas ngaji di masjid. Begini, memang ilmu dan ikhlas itu buahnya adalah buah dari ilmu dan ikhlas itu amal soleh. Tadi Pak Yuli menyampaikan, oh iman, ikhlas, kemudian sadar Allah. Dan sadar Allah itu mesti diwujudkan dalam bentuk mesti amal soleh. Yang menarik Pak Yuli sehubungan ini dengan bulan Rajab, yaitu dengan tadi surat Al-Isra ayat 1 diperjalankan. Isra diperjalankan. Ini sesuatu yang aktual untuk dibahas untuk bulan Rajab. Nabi Muhammad di Isra Mi'raj itu bukan beliau berjalan, tapi beliau diperjalankan. Karena diperjalankan, ya dijamin. Dijamin SPJ-nya, dijamin suguhane, dijamin keselamatannya, dijamin. Jadi bagus Pak Yuli. Jadi istilahnya itu. Jadi kalau kita sudah sadar Allah, tadi mengabdi pada Allah, amanahnya itu kita berserah diri pada Allah, keinginan kita digantungkan pada keinginan Allah. Jadi tidak ego kita ditekan, tapi Allah. Jadi hidup kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia itu adalah untuk ibadah. Jadi isinya ini ibadah. Jadi keinginan yang sifatnya material, sifatnya duniawiyah ditekan, kemudian apa keinginan Allah? Sehingga hidup kita tuh akhirnya diperjalankan. Nah, itu istilah yang itu, Pak. Wong diperjalankan, saya pegawai negeri, kalau perjalankan itu berarti SPJ ini. Enak setempelnya jadi duit. Oh diperjalankan, enak sing jamin. Enak sing jamin. Nggih, yang sangat menggelitik saya, kebetulan ini bulan Rajab, ini tadi kalimat diperjalankan. Setelah pasrah, bongkoan, kemauannya Allah, bukan kemauan kita. Ini contohnya Nabi Muhammad di Isra Mi'raj kan itu. Ya darah ngandel, mosok kurso wengi iso ngono, diperjalankan oleh Allah. Innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ya diperjalankan, sing memperjalankan Allah kok. Tadi Pak Edi, kalau wis pasrah nyang Gusti Allah, enak wis. Pokoke isine iku wis gandul ae. Gandul. Ya gitu nggih. Monggo kami silakan untuk yang lain. Jadi monggo jadi memberi masukan. Yuk, monggo jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Menindaklanjuti apa yang dijauhkan dari Pak Yuli, alhamdulillah. Jadi semua acuan itu kan jaminannya itu adalah kesucian Allah, gitu. Kalimat itu didahului dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi. Subhana. Jadi ini kesucian. Jadi sampai kesucian Allah itu dijaminkan untuk perjalanan itu. Jadi artinya suatu kesadaran total, kejadian itu adalah memang karena Allah, bukan maunya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang memperjalankan. Jadi ya itu arahnya ke sana, betul-betul. Nah, di samping itu yang diperjalankan siapa? Abdi, ya, abdi hamba Allah. Yang menyebut abdi adalah Allah, berarti sudah terbukti secara empiris, secara apapun
abdi, yaitu yang menyebut abdi adalah Allah. Tapi kalau kita menyebut diri kita abdi Allah, hamba Allah, kan kita menyebut apakah betul-betul Allah juga menganggap kita abdinya, kan perlu dibuktikan dulu. Nah, untuk itu. Uji. Ya, nggih. Subhanallah nanti asrobi abdihi. Jadi Allah memperjalankan abdinya. Jadi bukan subhanallah nanti asro Muhammad kan enggak. Tapi beliau menyebutkan Muhammad itu bukan nama Muhammad, tapi abdi, hamba Allah. Berarti sudah teruji bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai abdinya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betul-betul sadar ikhlas ya, selalu menyatu dengan Allah, bersama dengan Allah terus. Kepasrahan kepada Allah total pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita kan masih perjalanan menuju ke total itu. Dan perjalanan kita terus terang saja, kalau kita mau jujur, kita itu masih perjalanan menuju ke total itu. Urung iso total, cik duwe pamrih, masih punya pamrih itu. Nah, pamrih kita itu supaya pamrihnya juga pamrih karena Allah. Yang memberikan pamrih juga Allah, yang memberikan keinginan kepada kita juga Allah. Sadar ke arah itu. Jadi betul-betul apapun yang terjadi pada diri kita, keinginan kita itu juga Allah yang memberikan. Betul-betul kita giring, kita arahkan ke arah itu. Jadi perjalanan karena Allah. Ya, menuju ke Allah, kita pulang kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalimat itu bukan untuk orang mati loh, itu untuk kita, untuk orang hidup loh ya. Innalillahi wa inna ilaihi itu untuk orang hidup. Tapi sering-sering dikatakan itu untuk orang mati. Jadi kalau sudah mati, innalillahi. Padahal itu untuk kita orang hidup. Kita berasal dari Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Nah, kembalinya itu perjalanan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam perjalanan juga sadar karena Allah yang memperjalankan kita. Jadi betul-betul total ya, tidak ada reserve apapun, total kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun wujudnya dan apapun yang diberikan Allah kepada kita untuk menghimpit kita, ngepres kita, ya, untuk menggembleng pikiran kita, walaupun itu terkadang-kadang dari luar masukkan ke kita rasanya tidak enak, itu pahit, karena itu adalah proses. Allah akan mengirimkan sesuatu kepada kita. Nah, itu tidak apa-apa. Yang dibiji oleh Allah, respon kita terhadap apa yang diberikan Allah itu seperti apa? Apakah respon kita sadar kita sebagai hamba Allah, sadar karena Allah, apa respon karena emosi, apa respon karena syaiton? Ini saja sementara Pak Dokter yang dapat kita renungkan sama-sama. Matur nuwun. Assalamualaikum. Mantap. Mantap. Makasih. Jadi Pak Yuli penjan membawa kalimat memperjalankan itu, puas itu. Oh, komentar dari rekan-rekan yang lain. Monggo Pak Ahmad. Ya Pak Slamet ya. Kita orang di opo-opo yo ora iso nyapo-nyapo arep piye? Leres. Dadi diperjalankan. Ojo sakarepe dhewe mlaku sakarepe dhewe aja. Ben diperjalankan oleh Allah. Gitu loh. Misinya Allah. Gitu ya. Nggih. Betul. Monggo yang lainnya Mas Ahmad, monggo Mas Ahmad. Mari Mas Ahmad, monggo. Mic-nya Mas Ahmad. Mic-nya. Ya. Mic-nya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, ini bahasan topik yang sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi dengan melalui kesadaran sadar Allah ini, ya insya Allah dari apa yang kita ketahui, ini saya membaca bukunya Pak Pur yang hitam itu pernah saya ingat. Jadi apa yang diajarkan Pak Pur ini ibaratnya ini ilmu laku. Jadi ilmu laku itu apa yang kita ketahui nanti hasilnya ya lewat praktek itu. Jadi misalkan sama-sama kita tahu masalah pola-polanya. Ini nanti apa yang kita dapatkan tergantung dari
apa ibaratnya gali sumur ya. Gali sumur itu ya kita dapat berapa yang kita apa timba itu ya tergantung lakunya ini lah. Makanya dari orang-orang yang memang ya seperti saya sampaikan Pak Dokter tadi yaitu diperjalankan. Diperjalankan ini bukan kita yang berjalan, tetapi karena diri kita merasa tidak apa ketika diri kita sudah tidak merasa berdaya. Ini kalau dikaitkan dengan surat Sam ayat 7 dan ayat 8 ini. Wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bagaimana supaya diri kita ini diperjalankan oleh Allah? Ya kita kembali ke pola 3T itu. Jadi ketika diri kita ini diberi keadaan-keadaan yang betul-betul sesuatu yang sulit atau sesuatu yang berat, ibaratnya itu diberi lakon-lakon hidup yang cukup berat, itu sebenarnya adalah cara dari Allah supaya jiwa kita ini menuju kepada Allah. Karena kecenderungan daripada jiwa itu jiwa itu cenderung kepada sesuatu hal yang senang. Apa-apa itu cenderungnya senang, enak. Nah, keadaan diri manusia itu kalau diberi keadaan yang senang, enak, nyaman, itu akhirnya jiwa itu ya berhenti di situ saja. Tetapi karena Allah ini memberikan sesuatu kasih sayang atau cinta kepada kita, itu hamba itu diberi sesuatu keadaan yang yang sulit, keadaan kehidupan yang sulit. Nah ini supaya jiwa kita ini punya himmah atau punya kemauan untuk menuju kepada yang memberi daya. Karena kalau orang itu kalau masih berdaya itu kan egonya itu masih menyelimuti. Jadi ketika ego ini menyelimuti, kita tidak ada kekuatan untuk menuju Allah. Nah, makanya kadang-kadang orang itu diberi keadaan sulit sampai tidak berdaya. Nah justru ketika sampai tidak berdaya ini bukan kita yang berjalan, bukan kita yang bergerak, tapi kita digerakkan, diperjalankan. Sehingga kalau sesuatu diperjalankan, ini nanti hasilnya beda dengan diri kita ini merasa bisa berjalan. Maka ketika diri kita ini diperjalankan, maka kita hanya bagaimana kesadaran kita lurus kepada Allah. Maka kita awali dengan yaitu kita membenarkan Allah, walaupun sesuatu itu sebenarnya nggak cocok dengan nafsu kita. Ya ketika kita terus walaupun senang nggak senang itu tetap membenarkan Allah, walaupun nafsu kita ini sebenarnya memberontak. Orang penak membenarkan Allah gimana, ini kita latih terus sampai nafsu ini kalah, setelah harus tunduk. Maka kita akan mulai terbuka belajar T2-nya itu rasa syukur. Nah kemudian kalau kita dilatih lagi syukur ini, maka insya Allah T3-nya itu akan muncul. Jadi kekuatan dan pertolongan Allah ini akan Allahu Akbar, kekuatan Allah ini lebih besar. Inilah maka intinya adalah dalam hal ini yaitu bagaimana diri kita ketika diberi keadaan yang seolah itu sulit, berat, seolah-olah tidak ada pertolongan. Tetapi di situ kita ini ya berjuang satu jalan, yaitu bagaimana diilhami oleh Allah. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika jiwa ini niatnya ke Allah, pasti diilhami oleh Allah. Tetapi kalau jiwa ini diberi keadaan yang tidak enak, berat, sulit, tapi kok malah menuruti hawa nafsu, nah ini malah tidak nemu jalannya, bisa-bisa malah berat itu. Makanya diawali dengan bertekad menuju Allah ini. Maka kita dalam hal ini kalau kita diberi keadaan yang berat ini,
Kita ketemu dengan orang-orang yang menjadi jalan pencerahan, ya ini berbahagia. Jadi dapat jalan, dapat pola pencerahan. Makanya istilahnya kita harus kumpul dengan orang soleh. Ini kadang-kadang ketika dalam keadaannya sulit, kalut itu kadang-kadang bisa ngawur. Tapi kalau kita ada kumpul dengan orang soleh, ini kan saling menguatkan. Ya saya rasa itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nun sewu Pak Yuli, mic-nya penjangan matikan dulu Pak Yuli. Mic-nya. Anjir, matikan dulu. Nggih, matur nuwun. Inggih, monggo Mbak Zain. Monggo, masukan. Nggih. Mic-nya Mbak Zain. Mic-nya. Mic-nya, nggih. Belum, nggih, monggo. Nggih, Mbak Zain. Iya, teman-teman yang lain, monggo. Yang penting bahwa kita bisa mendekat ke Allah melalui penyerahan kita, pasrah kita. Pasrah itu bukan menyerah, tapi kita bersedia menjadi perpanjangan kemauan Allah untuk perbaikan untuk baiknya dunia ini. Sifat-sifat seorang salik saya temu di Tambihul Ghafilin. Ketika hati kita suci, ketika kita perhatiannya lebih pada orang lain untuk bisa berperan untuk berbuat baik dan simpati, serta kita hanya untuk mengagungkan Allah, maka itulah ciri-ciri orang yang luar biasa. Saya kira itu saja yang bisa saya tekankan pada malam hari ini. Apa yang disampaikan Pak Juli memang hebat bagi kita untuk mengasah keterampilan kita, keterampilan spiritual kita, kecerdasan spiritual kita, sehingga langkah demi langkah kita menuju perbaikan untuk membuahkan amal soleh. Ya, untuk ini Pak Zuli, karena waktunya masih banyak, monggo yang lain Pak Slamet. Nggih, Mbak Zain, matur nuwun. Mic-nya Mbak Zain. Ya, dimatikan dulu. Ya, nggih. Terima kasih rekan-rekan. Mbak Yuli. Kita sederhana. Diperjalankan. Itu perjalankan. Diperjalankan itu tadi, Pak Edi, terima kasih. Jadi uraian dari surat Al-Isra memang didahului dari Subhanalladzi. Jadi mulainya dari Maha Suci Allah. Kebetulan ini dengan zikir nafas kita berangkat dari 3T Subhanallah. Jadi, dan abdi, ya kita itu memang amanahnya kita itu kan sebagai saksi, sebagai abdi, dan sebagai khalifah. Jadi untuk menjadi luar biasa, contohnya Nabi Muhammad itu diperjalankan itu untuk menerima perintah sholat 5 waktu itu. Lah kita diperjalankan ya ada misinya. Misinya apa? Kita itu adalah khalifah. Misalnya. Jadi sebagai khalifah. Jadi tadi Pak Pak Ahmad tadi, jadi memang ngilmu itu kelakuannya kanthi laku. Itu paling penting itu. Lah ngilmu tok ya jadi among kosong. Jadi memang ngilmu itu kelakuannya kanthi laku. Jadi sing abot ya lakune kuwi. Dadi wong sugih enak. Lakune dadi wong sugih sing gak enak. Jadi terima kasih. Jadi kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Ini dengan surat Al-Isra, kalimat tadi diperjalankan. Mungkin masih ada lagi dari teman-teman ini. Alhamdulillah hari ini yang hadir banyak ini. Monggo kami persilakan karena ini pakai HP, tidak pakai laptop. Jadi untuk jumlah yang lainnya, monggo kami persilakan. Mungkin ada yang memberi masukan. Kami persilakan. Monggo, ada lagi?
Nggih. Eh, nggih kalau Nggih, Pak mungkin Dokter, nggih monggo monggo Pak Adi, nggih. tambah sedikit nggih. Ya, Nah, ini ya, beberapa pengalaman aja, Pak Dokter. ya, ya, ya. Jadi yang disampaikan Pak Ahmad tadi bahwa semuanya itu kan karena Allah. Ego kita itu muncul, maka itu Rada-rada banter Pak Adi, kurang jelas. berbahaya. Karena kalau ego kita yang muncul, aku kita yang muncul kan berbahaya itu. Kok kecil Pak Edi? Nggih. Sampun apa dereng? Nggih, Nggih, rada pun. dekat. Rada dekat nggih, nggih. Nggih. Sampun dereng. Pun. Sampun. Oh, nggih. Jadi itu tadi yang disampaikan Pak Ahmad tadi bahwa kita itu memang betul-betul nggak punya potensi apapun. Ya. Saya merasakan ketika saya diuji dan nggak bisa berbuat apa-apa dalam kondisi stroke, itu kan terasa banget ini. Pak dokter ini yang menemani saya. Nggak bisa berbuat apa-apa lah, dari situ kita betul-betul terasa nggak punya kekuatan apapun. Nah, akhirnya perlahan-lahan ya, di samping pengobatan secara medis, kemudian juga herbal, yang utama adalah ini dari teman-teman memberikan masukan dari para aktivis, Pak Edi coba ini. Dari Pak Dokter juga malah ini, bahwa lau angsalna hadal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah batil kal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Gunung saja itu bisa ambrol, apalagi penyumbatan pemudara itu dijebol itu bisa. Oleh ini kan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga perjalanan. Kemudian beberapa hari yang lalu saya merasakan betul-betul ketika saya terapi di tensi itu langsung tinggi. Saya kaget, tensi tinggi banget. Nah, terus dari situ saya minta istirahat sebentar. Jadi ya kita zikir nafas ya. Jadi Allah terus gitu, saya betul sungguh-sungguh. Terus akhirnya setelah beberapa saat ditensi ulang itu bisa turun normal. Nah, ini betul-betul ya, saya merasakan hal itu. Nah, jadi benar-benar ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya, loh, Pak Edi kok cepat? Baru tadi beberapa saat itu tinggi sekali, 160 lebih. Kok sekarang baru beberapa saat kok sudah turun lagi. Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir nafas itu saya terapkan betul-betul, saya rasakan. Kemudian kita masuk Allah dua saat, terus akhirnya kita tensi lagi, ternyata Pengaruh. ini betul-betul ya kita serahkan semuanya total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya tambahan sedikit aja pengalaman beberapa hari yang lalu saya merasakan hal seperti itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oleh Allah diperjalankan, dibuat penyakit ternyata ada berkahnya karena bagian dari pembuktian. Betul memang rekan-rekan, banyak itu ya. Jadi kita memang hidup itu ujian, dan tadi Pak Yuli menyampaikan tadi dalam ujian yo sok-sok penak sok ora. Pak Ahmad tadi sudah menjelaskan, lek nuruti seneng yo sedo bubrah. Nah, jadi yo jeneng ujian yo kadang-kadang itu memang yo kadang-kadang ya enak. Jeneng ujian. Kalau kita dalam zona nyaman, bahaya malah. Kita bisa ternina-bobokan, malah terkena namanya, malah kena ya macam-macam misalnya. Bisa ujian yang berat malah kadang-kadang kalau itu zona nyaman. Baik rekan-rekan, monggo Mbak Zain kami serahkan lagi karena jamnya sudah jam 9. Monggo kami persilakan. Monggo Mbak Zain. Ya, kami minta Pak Zuli untuk memberikan, Pak Julianto untuk memberikan kata akhir dalam pertemuan kali ini. Monggo, Pak Julianto dihidupkan. Nanti dipun dungani pindah. Oke. Terima kasih. Ini dari saya dua patah kata. Kita hidup di dunia ini
harus bertakwa. Artinya kita menjauhi larangannya dan menjalani perintahnya. Simple, perintahnya apa? Dekat dengan Allah. Larangannya apa? Jauh dari Allah, itu saja. Yang terakhir, jangan pernah merasa jauh dari Allah dalam kondisi apapun. Monggo kita sama berdoa, nyuwun dan Allah SWT, mudah-mudahan kita selalu menuju ke arah yang lebih baik dunia sampai akhirat. Amin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anta maulana fangsur al qawmil kafirin. Rabbi habli minnas sholihin. Allahumma nawwir qulubana, yang hadir di sini ya Allah, hidayah iman, hidayah Islam, hidayah guru wa wajari karim, walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Monggo Mas Zain, belum tutup. Mic-nya Mas Zain? Mas Zain? Mic-nya? Nggih, sampun monggo. Ya, untuk semuanya marilah kita akhiri pertemuan ini. Mudah-mudahan kita selalu memegang pencerahan yang kita dapatkan pada hari ini untuk berkembang dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita bersyukur dengan bacaan surat Ummul Quran penutupan kali ini. Sa'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.